Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Debaran yang sama berulang seperti saat bertemu dengan Star. Evan dibuat terhenyak hingga tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Pertama kali menatap wajah Sky, Evan seperti bercermin pada masa kecilnya. Ini tidak mungkin, aku pasti salah. Ini benar-benar tidak mungkin. Seketika cairan bening menggenangi bola matanya. Bagaimana anak ini bisa semirip dirinya? Evan mulai menduga-duga dalam hati. Meskipun tak berani menyimpulkan, ia meneliti tubuh Sky dan menatap Iba hingga rasanya ingin menangis. Tangannya gemetar membelai wajah mungil itu. Kau adalah kakaknya, Star. Detik itu juga isak tangis Sky terhenti. Ia memberanikan diri menatap manik pria di hadapannya. Iya, Paman. Adikmu sedang sakit. Tiba-tiba rasa khawatir mulai menjalar di hati Evan. Iya, tadi Star bilang mau makan roti yang ada di kafe ini. Aku sudah bilang kakak-kakak tadi mau bertemu paman pemilik kafe untuk meminta rotinya. Tapi mereka tidak percaya dan mengusirku. Jadi aku diam-diam mengambilnya. Maafkan aku, Paman. Ucapan polos itu seakan mendorong Evan untuk memeluknya. Memikirkan Sky yang rela mencuri demi adiknya benar-benar membuat hatinya bagai disayat. Tidak apa-apa, Nak. Aku akan memarahi mereka yang sudah berani berbuat kasar padamu. Tunjukkan saja yang mana orangnya. Sky pun melirik beberapa karyawan kafe yang tadi memarahinya, tetapi tak lantas mengadukan pada paman baik hati itu. Paman, apa aku boleh minta roti untuk adikku? Tentu saja boleh, Nak. Bahkan kau boleh membawa pulang semua roti yang ada di kafe ini kalau mau. Aku minta satu untuk adikku saja, Paman. Dengan menahan air mata, Evan kembali memeluknya erat. Tampak beberapa karyawan menatap heran hingga beberapa saat berlalu. Boleh aku tanya sesuatu? Tanya Evan melepas pelukan. Sky pun menganggukkan kepala. Apa kau tahu di mana dedimu? Tidak tahu, jawab bocah itu polos dengan gelengan kepala. Kenapa tidak tahu? Tanya Evan semakin penasaran. Aku pernah menguping pembicaraan Mami dengan Nenek Laura. Mami bilang Dedi adalah orang yang sangat kaya dan punya banyak uang, tapi Dedi tidak akan menginginkan kami karena sangat membenci Mami. Evan menarik nafas dalam demi memenuhi kebutuhan udara dalam rongga paru-parunya, memikirkan betapa menyedihkan kehidupan Hana dan anak kembar ini membuat dadanya terasa sesak. Dan bagaimana jika dugaan konyol yang sempat terbesit dalam benaknya ternyata benar? Baiklah, ayo kita ke sana. Kau boleh memilih menu apapun yang kau suka. Evan meraih tubuh kecil Sky dan membawa ke dalam gendongannya menuju sebuah etalase khusus. Sejenak Sky membeku, tangannya melingkar erat di bahu Evan. Sky merasakan kehangatan yang berbeda saat menyesap aroma tubuh paman yang baginya sangat ramah itu. Kau mau yang itu? Evan menunjuk wadah berisi roti isi daging seperti yang dibawa pulang Star kemarin. Sky menjawab dengan anggukan kepala dan Evan memberi kode kepada seorang karyawan untuk membungkusnya. Tolong bungkus yang itu semuanya, perintahnya kepada seorang pelayan. Baik, Tuan.
Kelembutan Evan terhadap Sky membuat semua mata tertuju padanya. Apalagi beberapa orang karyawan kafe yang sempat menghina dan memarahi Sky tadi, mereka tampak saling berbisik satu sama lain, sedangkan Elia hanya menatap tanpa berani mengeluarkan suara. "Kau mau yang mana lagi, Nak? Pilihlah apapun yang kau inginkan." Sky menunjuk beberapa menu yang disukai adiknya. Walaupun tampak masih sedikit malu-malu, ia bahkan melirik beberapa orang yang tadi memarahinya dan menunduk setelahnya. "Dengar semua, lain kali kalau anak ini kemari, berikan apapun yang dia inginkan. Kalau ada yang berani memarahinya, maka aku akan memecatnya. Kalian mengerti?" Evan menatap karyawan yang ada di sana satu persatu. "Baik, Tuan," jawab mereka bersamaan. Senyum cerah tak pernah memudar dari wajah Sky sejak beberapa menit lalu, menyesap aroma roti yang menguar dari paper bag di pangkuannya sambil membayangkan seperti apa reaksi adiknya jika dibawakan makanan kesukaannya. Star pasti akan sangat senang. Ia jadi tidak sabar untuk segera tiba di rumah. Sky melirik paman baik hati yang duduk di sebelahnya. Kini ia sedang dalam perjalanan pulang dengan diantar Evan. Setelah beberapa kali menolak dengan berbagai alasan karena tahu maminya tidak suka kedatangan orang asing ke rumah mereka, tapi Evan juga memiliki banyak alasan untuk mengantarnya pulang. Salah satunya ingin menjenguk dan mengobati Star. Alasan itulah yang akhirnya meluluhkan Sky. Paman Evan adalah seorang dokter dan ia dapat menyembuhkan adiknya. "Paman." "Iya? Apa mobil ini milik Paman?" Perhatian Sky akhirnya teralihkan pada bagian dalam mobil, terutama tempat duduknya yang begitu nyaman. Pikiran polosnya mulai membandingkan dengan saat menumpang bus yang kursinya tidak nyaman dan harus berdesakan dengan penumpang lain. "Iya, Nak, kenapa?" "Wow, mobilnya keren sekali, bersih dan wangi," ucap Sky penuh semangat. "Aku juga pernah naik bus bersama Mami, tapi busnya tidak sebagus ini." Evan tertawa kecil, tangannya mengulur mengusap kepala Sky. "Kau dan mamimu mau kemana naik bus?" "Ke tempat Mami bekerja. Mami akan mengantarkan pakaian ke tempatnya bekerja setelah selesai dijahit. Tapi bosnya Mami itu galak dan aku tidak suka. Aku pernah mendengarnya memarahi Mami saat melakukan kesalahan." "Kau sangat sayang mamimu." "Aku sayang Mami. Kalau besar nanti aku akan bekerja, jadi Mami tidak usah bekerja lagi. Aku akan mencari uang yang banyak untuk Mami dan Star." Lagi-lagi ucapan polos Sky membuat dadanya terasa teriris. "Kau akan bekerja di mana?" "Di pabrik roti." Evan terkekeh. "Kenapa di pabrik roti?" "Supaya Star bisa makan roti setiap hari," jawab Sky dengan polosnya. Sebuah alasan sederhana yang membuat Evan ingin menangis saat mendengarnya. "Oh iya, tadi kau bilang dedimu adalah orang yang sangat kaya. Jika suatu hari kau bertemu dengannya, apa kau akan senang?" "Tentu saja, Paman. Aku juga mau punya dedi seperti Murad dan Oskan." Sky teringat semua tetangga seusianya yang memiliki seorang ayah. Mereka sangat bahagia dan itu membuat Sky terkadang iri. Salah satu temannya, Oskan, juga memiliki banyak mainan, sedangkan Sky tidak punya mainan satupun. Suatu hari, ia pernah ingin meminjam dari Oskan dan Murad, tetapi mereka sama sekali tidak mau meminjamkan, sehingga Sky hanya dapat melihat mereka bermain dari jendela rumah.
Sky juga menceritakan segalanya kepada Evan tentang bagaimana para tetangga memperlakukan mereka, dan maminya diam-diam selalu menangis di malam hari. Aku sangat merindukan Dedi. Setiap hari aku berdoa pada Tuhan untuk membawa Dedi pulang. Kalau bertemu dengan Dedi nanti, aku akan minta dibelikan mainan tank perang seperti punya Oskan. Dedimu pasti akan membelikan mainan yang banyak. Tapi Mami bilang pada Nenek Laura. Ucapan Sky menggantung. Ia terdiam beberapa saat hingga kelopak matanya mengerjap bersamaan dengan air mata yang menetes. Mamimu bilang apa pada Nenek Laura? Mami bilang Dedi tidak menginginkan kami. Dedi sangat membenci Mami dan selalu menghinanya. Mami juga bilang kalaupun Dedi tahu ada aku dan Star, Dedi tidak akan peduli. Dedi akan membuang kami. Bagai ditikam belati, rasanya Evan tak sanggup menanggung rasa sakit yang teramat. Teringat semua tuduhan kejam yang pernah ia ucapkan pada Hana. Tidak, Nak, aku menginginkan kalian. Sangat, maafkan aku.